mohon-mohon minta tolong maksa gitu kan. Ya Allah pokoknya semoga bisa cepat ya Allah, rada maksa kan itu. Terus bahasanya juga benar-benar meminta-minta. Semesta kan membacanya meminta artinya kamu nggak punya. Kalau nggak punya artinya kamu berkekurangan. Ya udah digetarkanlah pantulan realita yang realita hidup kamu akan selalu merasakan situasi kamu merasa kekurangan. Nah, ala Abundant Revolution Mas, berdoa itu bukan meminta, tapi berterima kasih dan bersyukur. Dia memandang dirinya, dia melihat dirinya, dia merasakan dirinya masih dalam getaran energi penderitaan, masih dalam getaran energi kekurangan, masih dalam getaran energi mental korban. Nah, getaran energi di balik bahasa doa kamu itu yang diwujudin justru. Itu yang dikabulin. Karena sistem kerja semestanya itu membaca getaran energi tubuhmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Teh Febi, Mbak Rian, dan Mbak Itkasnati. Mbak Niar. Oke. Teman-teman semua, sebelum kita mulai, izinkan saya ingin mencoba mengabarkan sesuatu yang mungkin sudah lama ditunggu-tunggu bagi teman-teman yang tidak bisa kelas offline. Nanti kita ada batch 22 tanggal 25 Desember. Ini selalu menjadi apa ya bahasanya, mungkin bisa disebut sebagai ruang yang aman gitu bagi kita semua, ruang untuk pulang ke diri kita sendiri, merapikan batin kita, menyelaraskan hidup dengan cara yang lebih ringan dan tidak memaksa begitu. Dan kabar baiknya juga reuni Abundant Revolution di Bali sudah ada 280 orang yang memastikan untuk hadir offline dan online ya. Kita akan merayakan perjalanan panjang ini bersama-sama, termasuk ada sesi yang mungkin akan lebih mendalam bersama dengan Guru Wayan, yang kita tahu setiap kata-katanya selalu membuka pintu kesadaran yang baru buat kita semua. Dan sebelum itu kita juga punya Quantum Enlightenment nanti yang akan fokus pada manifestasi relationship ya, jodoh dan finansial di tanggal 15 Desember. Sebuah sesi untuk nata vibrasi kita menuju arah hidup yang ya menuju tahun baru kan tentu kita harus jiwanya harus lebih utuh gitu. Jadi buat teman-teman yang merasa tahun ini penuh pelajaran, penuh naik turun, penuh pertanyaan, ini momen untuk menyetel ulang diri kita semuanya. Silakan bergabung di ruang yang paling resonan yang sudah disediakan oleh Ngadi Roso. Dan sekarang mari kita mulai obrolan ini dengan satu pertanyaan terkait dengan apa ya, saya ingin coba tanya satu hal yang baru mungkin ya, tanpa sebenarnya kan kalau di Abundant Revolution itu kita menarik sesuatu tanpa mengejar ya Teh ya, tanpa mengejar apapun. Sebenarnya apakah kemudian kita tetap bisa merasa cukup gitu? Nah mungkin ini secara spiritualitas itu kan bukan alat untuk mengejar rezeki gitu, tapi sebagai alat untuk pulang ke diri sendiri gitu. Nah tema ini mungkin perlu untuk di breakdown, dielaborasi supaya kemudian kita tidak salah arah. Silakan Teteh. Ya Mas Hendra, terima kasih banyak. Pertanyaan ini dalam sekali ya. Tanpa mengejar apapun, apakah kita sudah merasa cukup? Substansinya memang rasa cukup itu adalah dasar paling pondasi dari kesadarannya kita, Mas Hendra. Jadi segala perubahan itu dia berasal dari kesadaran gitu. Sebuah perubahan itu berasal dari sebuah kesadaran kita yang terkoneksi dengan asal muasal energi tanpa batas ini yang ada di dalam diri kita sebetulnya. Jadi memulai kata apakah tanpa mengejar itu kita sudah merasakan cukup. Substansi yang paling mendasarnya gini, jika saja semua orang punya kesempatan untuk punya jeda sedikit dalam hidup mereka, untuk merenung, untuk diam, untuk menyadari tentang esensi dari dirinya dan hidupnya, maka sebetulnya Mas Hendra sebuah sebuah fakta gitu, sebuah fakta, proses penciptaan itu sebetulnya udah selesai semua Mas. Proses penciptaan di alam semesta ini sebetulnya udah selesai. Dan kelengkapan, kesempurnaan, keberkelimpahan, segala hal yang sudah utuh, itu tuh udah tersedia sebetulnya Mas. Di dalam diri masing-masing itu potensi tanpa batasnya itu sebetulnya udah tergelar Mas sebetulnya. Di dalam diri semua teman-teman gitu, bahwa dasar dari diri mereka itu kelimpahan itu sendiri. Dasar dari diri mereka itu sebetulnya kebahagiaan dan kelimpahan itu sendiri. Nah, tapi uniknya kita kan hidup udah dalam usia tertentu nih, udah dalam usia 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Sehingga banyak sekali program-program, data-data, dogma-dogma, belief-belief,
labeling-labeling, penilaian-penilaian yang salah tentang sejatinya kita yang sesungguhnya itu sebetulnya entitas tanpa batas, makhluk yang tanpa batas sebetulnya. Tapi dengan berbagai macam kisah cara membesarkan kita dari orang tua kita, pola asuh dan lain-lain, banyak sekali limitasi yang membatasi itu gitu, membatasi sejatinya diri kamu sebetulnya siapa. Sehingga kita selalu merasa hidup kita kekurangan, hidup kita nggak cukup, kita selalu merasa kita harus mengejar, harus berjuang, harus betul-betul berlomba gitu. Padahal sebetulnya jika kamu menyadari sejatinya kamu adalah itu yang sudah lengkap, sudah tanpa batas, sudah berkelimpahan, hari-hari kita tuh Mas sebetulnya normalnya itu hanya dalam keseharian pertama bersyukur, kedua secara mental rasakan bahwa ini semua udah cukup, bersyukur, merasa cukup, mentalitasnya mentalitas berkelimpahan, lalui hari-hari dalam putaran itu aja. Putaran syukur, putaran rasa mental yang cukup, dan ketika kamu ke-trigger sama sesuatu, kamu duduk untuk memberikan ruang, kamu merasakan penuh, mengizinkan untuk tubuhmu merasakan penuh semua spektrum rasa yang hadir dalam kehidupan kamu. Jadi sebetulnya rute harian hidup tuh simpel banget, Mas. Seperti slogan Badan Revolution yang selalu digaung-gaungkan, abaikan realita yang penting respon. Abaikan realita Mas, di situ maksudnya bukannya ada sesuatu diabaikan, bukan. Kamu jangan memfokuskan terlalu melekat terhadap apa yang terjadi gitu. Itu yang maksudnya abaikan. Lalu respon kita atau reaksi kita terhadap semua apapun yang tergelar di dalam kehidupan ini berupa realita. Realita kan selalu ada dua nih. Ada dualitas ya. Ada kebahagiaan, kita sambut dan terima. Ada kesedihan, ada kekecewaan, ada kemarahan atau kecewa lah. Itu pun juga cinta, sambut dan terima. Kedua-duanya gitu. Karena sebetulnya di mata kesadaran, di mata energi yang satu, ini tuh gak ada dua sebetulnya. Sebetulnya energi yang satu gitu sebetulnya. Cuma pada akhirnya pola pikir kita melihat ada baik, ada buruk, ada benar, ada salah, ada bahagia, ada sedih gitu. Kita melabeling itu gitu. Jadi flow yang harusnya berlangsung ketika kesadaran itu sudah mulai muncul, sadari bahwa segalanya sudah ada dan tersedia. Sadari juga bahwa hak hidup semua orang adalah bahagia dan berkelimpahan. Itulah rancangan awal Tuhan menciptakan kita sebetulnya. Jadi kita memang harus sampai kepada titik kebahagiaan dan kelimpahan itu. Kepada titik yang tanpa batasnya kita, yang potensi tanpa batasnya kita. Harus sampai ke titik itu sebetulnya. Ketika pelan-pelan kita masuk ke dalam sebuah rumah, ruang yang nyaman, yaitu di dalam diri kita sendiri. Hari-hari yang kita lakukan, itu flowing aja gitu. Flowing maksudnya apa? Sambut dan terima aja semua apa yang terjadi. Ketika menyenangkan, tidak menyenangkan, responnya cuma abaikan realita, yang penting respon. Responnya apa? Hanya dua, bersyukur. Apapun yang terjadi, syukuri, bersyukur. Yang kedua, oke, kalau seandainya kamu nggak nyaman, rilis. Dalam pemahaman, sambut dan terima semua itu, duduk sama rasa itu untuk merasakan rasa, agar dia flowing dan nggak jadi looping. Nah, ketika dua hal habit itu kita lakukan, di mana kita tidak terlalu reaktif dengan apapun yang terjadi di luar tubuh kita, dalam realita kita, mau orang ngegosipin kita, mau orang memfitnah kita, mau pada saat ini misalnya kita ada utang, atau apapun itu, tetap dalam judul yang tidak terlalu reaktif merespon itu. Tetap dalam judul bersyukur, kalau kamu nggak nyaman, you always release. Sambut, terima, duduk sama rasa itu, rasakan penuh, rasakan total, alirkan, larutkan ke cinta tanpa batas. Nah, pola ini pada akhirnya akan membuat larutan atau sumbatan-sumbatan energi yang menyala di bawah sadar kamu, yang dari dulu tersimpan, dari sejak kamu kecil, itu larut pelan-pelan terurai, tipis lapisannya. Sehingga yang tadinya sejatinya kamu yang ini udah tanpa batas berkelimpahan, hari-hari yang terjadi sama kamu ini banyak-banyak banget tuh, sedih, cemas, bingung, takut, khawatir, ada limitasi banyak, ini mulai terurai, sehingga dia tipis sampailah pada titik kedamaian, sampailah pada titik kemudahan, kebahagiaan, kelimpahan. Disinilah letaknya jalan keluar. Jadi sebetulnya di titik kita menyadari titik itu aja, nanti aliran tanpa batasnya sendiri yang menuntun solusi, menuntun jalan keluar. Dan jujur Mas, itu udah dibuktikan sama begitu banyak teman-teman, mungkin termasuk Rian. Iya, oke. Ya, nanti kita akan tanya lebih dalam pengalaman Mbak Rian ya, teman-teman ya. Ini penting untuk ditanyakan, sekaligus mengirimkan pesan buat sahabat semuanya bahwa di Abundant Revolution
kita tidak hanya bicara soal manifestasi uang, tapi juga banyak sahabat-sahabat yang merasakan manifestasi rasa yang damai gitu. Nah, meskipun juga tidak sedikit di antara teman-teman yang sudah melakukan quantum jumping misalnya, terus tiba-tiba aku kok belum terwujud. Jangan fokus pada hasilnya ya teman-teman, fokus pada progresnya seperti apa gitu ya. Jadi atensinya jangan langsung ke hasil gitu. Nah, tapi gini Teh, kita memang melihat ya, andai kata kemudian seseorang yang pengen hijrah dari level ekonomi yang sangat rendah sampai kemudian high level begitu, dia pengen punya uang banyak, misalnya udah punya uang banyak, dikasih uang 200 triliun, disuruh tinggal di Mars sendirian kan juga nggak mau kan. Terus kemudian dikasih uang ya 50 triliun, jadi kamu nggak punya orang-orang yang mencintaimu, nggak punya sahabat, nggak punya saudara, itu kan juga mikir-mikir juga gitu. Artinya bahwa memang orang itu bisa punya uang banyak, tapi kadang masih tetap gelisah hatinya gitu. Mengapa damai ini menjadi lebih penting, lebih kaya daripada sekedar angka di rekening Teh? Iya, betul sekali Mas Hendra. Gini Mas Hendra, karena ini tentang rasa. Ini tentang rasa. Naturalnya manusia itu adalah kebahagiaan, Mas. Kebahagiaan dan kedamaian itu udah naturalnya dia tuh, Mas. Naturalnya tubuh kita gitu. Dia bergetar di dalam satu judul energi yang paling spektakuler, yaitu energi cinta. Nah, di dalam energi cinta ini, dia melekat kebahagiaan, melekat kedamaian, melekat ketenangan, Mas. Jadi ini tentang rasa. Rasa inilah sebetulnya yang dituju oleh siapapun orangnya. Rasa ini, Mas Hendra mau punya uang, dia pasti ngejar rasa tenang, rasa bahagia. Mau punya jodoh, pasti dia ngejar rasa tenang, rasa bahagia. Mau ngejar karir, mau ngejar sehat, mau ngejar apapun, pasti yang dikejar itu rasa ini, tenang dan bahagia. Jadi tenang dan bahagia ini adalah naturalnya kamu. Ini adalah naturalnya dirimu. Dia akan selalu menjadi tujuan untuk kita pulang. Dan inilah tempat pulang kita. Kedamaian, kebahagiaan, kelimpahan. Mungkin yang lebih jelas lagi itu menyangkut masalah kebebasan, Mas. Kebebasan atas apa? Kebebasan atas rasa belenggu lapisan emosi. Kebebasan dari rasa marah, dari rasa cemas, dari rasa bersalah, yang ujung dari kebebasan itu, yaitu kedamaian tadi, gitu. Kenapa akan selalu pulang balik ke sana? Karena itu memang default naturalnya dia, Mas. Dia selalu akan masuk, cari lagi ke situ, gitu. Jadi, dari manakah kedamaian ini ada, gitu? Itulah memang satu chip yang dipasang di tubuh manusia untuk jadi tempat pulang. Jadi apapun dan kemanapun dia pergi, pasti yang dituju rasa itu. Tapi, jika kamu belum mengetahui secara utuh siapakah diri kamu, bagaimanakah pada akhirnya kamu mengerti kamu akan kembali kemana, kamu akan pulang ke energi yang satu gitu. Tapi kalau di titik sekarang, Mas Hendra, banyak teman-teman yang mungkin belum sampai pada satu titik, bahwa kita bukan tubuh, kita bukan emosi, kita bukan pikiran. Dia masih terbelenggu sama penjara tubuh. Memang dia akan selalu menderita, Mas. Ketika tubuh ini yang jadi pengukuh, akulah ini nih badan tubuh, tubuh fisik, dia akan selalu jadi ada penderitaan, Mas. Karena di dalam tubuh yang dilihat hanya kekurangan, Mas, biasanya. Yeah. Itulah identitas lama, Mas. Tapi di Abundant Revolution, yuk pulang ke identitas baru kamu. Yuk masuk ke alam kuantum sejatinya kamu. Ini yang membedakan, Mas Hendra. Akan berbeda, Mas. Ketika dia masih merasakan tubuhnya dalam tubuh identitas lama, dia selalu akan bicara tentang kekurangan. Dia selalu akan bicara tentang keinginan-keinginan yang jadi penderitaannya dia. Tapi di Abundant Revolution, kita bicara tentang tubuh sejatinya kamu, identitas barunya kamu, yang tanpa batas dan berkelimpahan. Tanpa melihat dua sisi ini, Mas, ini akan sulit quantum jump. Ini akan sulit kamu bahagia yang sustainable, berkelanjutan. Akan sulit, Mas. Dia pasti akan jatuh lagi, akan patah lagi, akan sedih lagi. Karena dia selalu bicara di titik tubuh. Di sini serba kekut. Kamu bukan itu, gitu. Waktunya, kalau kata di umum ya, Mas, waktunya hijrah, katanya gitu. Waktunya hijrah, kalau kamu masih pakai tubuh lama, quantum jam-nya susah, Mas. Karena energi frekuensinya dia di getaran bawah. Tapi kalau kamu mulai fokus ke baju barunya kamu, ke identitas barunya kamu mau quantum jam, mau quantum apapun judulnya, ya adanya di tubuh baru itu. Dan di tubuh baru, getaranmu akan selaras dengan getaran semesta. Akan selaras, seresonasi, sefrekuensi, coherence dengan itu. Iya, Teh. Gitu. Jadi, pada saat kemudian quantum identity-nya udah terbentuk, itu tuh manifestasi terkadang berjalan lebih mudah gitu ya. Salah satu sebab kenapa masih susah ya,
karena kita masih ada rasa greedy tadi loh ya. Terus kemudian kita neediness gitu ya, merasa butuh. Padahal semakin semakin merasa butuh itu kan kayak justru malah malah menjauh. Jauh. Ya, malah Kan? jauh. Sama pasangan kan juga gitu ya, dulu pas waktu kita masih pacaran kan juga gitu kan ya. Nah, oleh sebab itu sekali lagi di video ini kita ingin menyampaikan buat sahabat semuanya bahwa healing itu bukan hanya soal finansial aja, tapi juga soal relasi. Bagaimana kemudian kita apapun yang terjadi di kehidupan kita hari ini itu tetap ada program yang ditanam sama orang tua kita waktu kecil. Bagaimana kita bisa memaafkan orang tua, kita bisa membersihkan luka pola asuh bagi kedua orang tua kita, karena terkadang secara SDM juga ya, apalagi kita yang tinggal di kampung gitu ya teman-teman ya, orang tua tidak memiliki pendidikan yang cukup tinggi bagaimana soal parenting, bagaimana soal membesarkan anak, dan itu dampaknya juga kita rasakan, dan disitulah kemudian kita harus membersihkan luka dan pola itu. Kemudian karena jika nggak dibersihkan, trauma relasi itu tetap akan berimplikasi negatif ya terhadap jalan hidup kita gitu. Nah, jadi sekali lagi bagaimana kemudian kita tuh senantiasa memunculkan rasa yang cukup di hati yang utuh gitu ya Teh, bukan hanya sekedar Betul, Mas. saldo gitu ya, bukan hanya sekedar saldo. Betul. Karena bicara rasa itu, yang paling penting, yang substansi adalah rasa di sini, Mas. Merasakan bahwa, ya Allah Tuhan, atau apapun deh nama itu disebut, terima kasih hidup ini udah lebih dari cukup gitu. Berawal dari titik cukup itu loh, Mas, perubahannya ada, Mas. Simpel sebetulnya kan, Mas. Nggak perlu pakai modal sebetulnya. Berawal dari sebuah rasa aja, rasain aja bahwa Tuhan baik, Tuhan dekat, atau apapun yang kamu menyebut itu ya, bahwa kehidupan ini udah lebih dari cukup. Tandanya apa? Kamu masih dikasih hidup. Mensyukuri nafas, mensyukuri hidup itu udah modal, Mas Hendra. Udah modal, perubahan besar akan terjadi dari situ. Perubahan besar akan terjadi di titik kamu sadar bahwa kamu hidup. Kamu sadar kamu masih bisa napas. Kamu sadar pada saat kamu bernafas, aku terkoneksi ya sama yang sang pemberi kehidupan. Aku terkoneksi ya sama sang pemberi kehidupan, sama sang yang maha tanpa batas. Di titik kamu sadari itu, apakah kamu tidak bisa untuk bersyukur? Dari situ mulai segala perubahan, Mas Hendra. Dari situ. Dari titik kesadaran itu. Dari titik, oh aku terkoneksi ya sama yang tanpa batas. Oh aku bersatu ya sama yang tanpa batas. Sebetulnya kan kejatuhan atau hoax terbesar sepanjang sejarah peradaban manusia, itu ketika manusia beranggapan bahwa dia terpisah dengan Tuhan, Mas. Di situ jatuhnya sebetulnya. Tuhan jauh, Tuhan ada di mana gitu. Padahal selalu terkoneksi. Iya, oke. Jadi saya kembali mengingatkan, ini kabar baiknya buat teman-teman yang batch 22 ya, termasuk teman-teman yang batch 20 yang hadir reuni nanti baik online maupun offline. Kita ada beberapa materi baru nanti di Abundant Revolution. Jadi ini Abundant Revolution itu kita mencoba untuk menggabungkan, mensinergiskan, mengkolaborasikan antara spiritual empowerment dan spiritual enlightenment gitu. Jadi teman-teman dapat gitu, yang 3G-nya dapat, 5G-nya dapat gitu ya. Jadi pertama nanti yang akan teman-teman pelajari, khusus buat teman-teman yang batch baru nanti di batch 20 dan 22, kita ada abundant identity. Ini yang sangat menentukan bagaimana kemudian Teteh akan membangun identitas baru buat teman-teman semuanya, agar urusan rezeki, urusan apapun itu datangnya tanpa terlalu effort gitu ya. Artinya tuh kita agak ringan gitu ya. Kemudian metode tiara, kita akan menggunakan ini sebagai pelepasan yang menghambat emosi luka batin teman-teman, penghambat kesuksesannya, pakai metode tiara. Kemudian bahasa jiwa, supaya teman-teman batinnya, sinyalnya terhubung dengan orang lain makin kuat begitu ya. Teteh akan ajarkan ada hukum semesta juga, karena ini penting sekali memahami cara kerja energi agar hidup bergerak ke arah yang teman-teman mau gitu ya. Terus kemudian bagaimana setiap doa ada rahasia doa yang membuat keinginan teman-teman itu terwujud lebih cepat, mudah, dan menyenangkan. Dan ada sending love to universe, membuka pintu peluang tanpa batas. Arigato Mane yang diajarkan oleh Ken Honda juga akan disampaikan Teteh di kelas ini. Kemudian buat teman-teman yang merasa aku udah lama ya cari jodoh, lelah, putus asa gitu ya, nah, nanti teman-teman akan diajari ritual ini, apa tuh namanya, bukan ritual ya, diajari caranya narik tanpa ngotot, tanpa ngoyo, cukup jadi versi terbaik saja gitu. Jadi benar-benar tidak meminta, tapi kita benar-benar becoming gitu ya teman-teman ya. Yes. Dan quantum jumping, melompat ke versi diri yang sudah sukses. Nah ini nanti akan diperkuat dengan teknik craft ya. Yeah. Teknik craft ini juga akan diajarkan Teteh nanti di reuni, baik online maupun offline akan dapat teknik ini. Craft itu cancel, replace, affirmation, focusing, dan train. Trends. Ya. Nah, lima hal ini akan memperkuat praktik quantum jamnya teman-teman.
Kemudian ada mengaktifkan ide-ide besar untuk melipat gandakan penghasilan. Terus menariknya lagi yang membedakan ini dengan kelas pemberdayaan diri lainnya sebagai komitmen kita. Pendampingan 30 hari lewat grup WhatsApp. Jadi teman-teman tiap hari akan disuruh praktek. Hari pertama praktekkan ini, hari kedua praktekkan ini, sampai hari 30. Bahkan hari ke-60, 90 juga ada gitu ya. Tapi kewajiban kita hanya 30 hari ya 30 teman-teman. hari itu. Dan include bimbingan rutin 3 kali seminggu, bahkan Yes. bisa lebih ya, bersama alumni yang sudah berhasil. Ada Mbak Juju, ada Umi Salma, dan lain sebagainya, dan seterusnya, dan mbak-mbak yang lain. Dan tentu Ya. teman-teman nanti bisa dapat akses khusus untuk mendapatkan bimbingan langsung dari TFEB lewat kontak WhatsApp, begitu ya. Jadi lengkap. Masya Lengkap sekali, ya. Allah, paket lengkap Mas, Masya Allah. Persembahan terbaik Ngaji Roso untuk semua masyarakat Indonesia. Terima kasih banyak Mas Hendra. Ya, jadi sekali lagi kita ingin Abundant Revolution itu tidak hanya menyentuh orang-orang yang hanya punya uang banyak yang bisa ikut kelas teh. Kita bikin Quantum Enlightenment kan juga dalam rangka supaya kemudian ini membumi, siapapun bisa mengakses keilmuan ini tanpa ada dikotomi miskin dan kaya gitu. Semuanya berhak Betul, Mas. gitu ya. Nah, bagaimana kemudian kelas ini mampu menjawab tantangan misalnya kayak orang itu dalam hidup takut gagal, takut miskin, takut ditinggalkan, takut sendirian. Kadang juga takut aku kalau menjadi sampah masyarakat, takut aku kalau tidak menjadi apa-apa. Nah, gimana ini TVB untuk apa ya, untuk menutupi rasa takut atau kemudian mengkeliring rasa seperti ini, gimana kelas ini nanti akan mampu menjawab rasa takut itu? Ini hampir sebagian besar datang dengan posisi seperti ini Mas Hendra. Hampir sebagian besar alumni datang pada posisi rasa takut ini. Karena hampir sebagian besar juga alumni Abundant Revolution itu seseorang yang sudah begitu banyak kelas yang diikuti atau begitu banyak bisnis yang sudah dia jalankan dan dia jatuh pada saat posisi sekarang. Jadi bagaimana pada akhirnya kelas ini memberikan solusi begini. Ketika ada rasa takut, ketika ada rasa khawatir, rasa takut dan rasa khawatir itu terjadi di momen sekarang di 2025 Mas Hendra. Ketika itu terjadi di sekarang, ini kan pantulan realitanya Mas seperti ini. Ibarat ada buah apel, matang dia panen apelnya di 2025. Sebelum jadi buah apel Mas, dia kan sebelumnya ada benih atau biji apel kan Mas? Bener gak? Belum jadi buah apel nih, dia pasti ada benih dan biji apelnya dulu dia. Nah, bagaimana kelas ini akan mengurai, menjadikan situasi ini menjadi solusi? Semua realita apapun yang terjadi di 2025, itu teman-teman izinkan untuk bisa mencari akarnya. Dari manakah akar ketakutan ini? Dari manakah akar kekhawatiran ini? Dari manakah akar kecemasan ini? Kita akan duduk bersama nanti untuk mengurai sebuah siklus akarnya. Dia pasti berasal dari kisah masa kecil. Pada saat lalu mungkin masa kecil sang anak atau seseorang ini melihat ibu bapaknya bertengkar atau ibu bapaknya mau berpisah sehingga ada ketakutan yang teramat sangat dahsyat. Ketakutan yang teramat dahsyat pada saat masa kecil itu tersimpan di memori tubuhmu. Itu tersimpan di memori tubuhmu dan dia terus menyala di bawah sadar. Sehingga nyala emosi, energi emosi ini dia mengundang peristiwa, mengundang orang-orang, mengundang situasi, mengundang kondisi yang pada akhirnya mengkonfirmasi rasa ini untuk kita kenali gitu. Rasa takut, rasa gagal, rasa khawatir itu dia muncul karena pada saat lalu kita tidak pernah memberikan ruang untuk merasakan rasa itu. Kita cenderung mengabaikan, kita cenderung menolak, kita cenderung nggak mau, kita cenderung gitu, menepis gitu. Nah, apa yang selalu kamu tolak, selalu kamu tepis, dia akan muncul lagi menjadi loopingan hidupmu. Sebetulnya semua energi ketakutan, semua energi kekhawatiran ini cuma minta kita menerimanya sebetulnya. Kalau ini mau beres nih dari rasa takut ini. Duduk untuk menerima, rasakan penuh, kasih waktu dan ruang kamu merasakan rasa itu. Karena setiap tubuh ini adalah jiwa, adalah ruang di mana semua spektrum rasa ini memang defaultnya harus jiwa ini mengalami semua spektrum rasa itu. Kamu nggak bisa menghindari itu, kamu harus mengalami itu memang. Kalau kamu menghindar terus, kamu dikejar-kejar terus sama peristiwa itu gitu. Jadi bagaimana pada akhirnya kelas ini memberikan solusi atas situasi seperti ini? Kita akan membedah itu. Kita akan membedah rasa kamu yang terkuat, yang nggak nyaman kamu rasakan. Duduk dulu sama rasa itu, berdamai sama rasa itu, hadir utuh, merasakan rasa itu. Terima rasa itu apa adanya. Sekitar 3 sampai 5 menit deh. Duduk. Jadi solusinya itu sebetulnya sangat gampang sekali Mas Hendra. Sangat gampang. Hanya akui dia ada, duduk untuk menerima, larutkan, alirkan. Kalau seandainya itu masih tebal juga gitu ya, masih melekat juga, itu dia. Di Abundant Revolution itu ada materi bab 1 tentang siapakah sebetulnya diri kamu.
Kamu bukan tubuh, kamu bukan emosi, kamu bukan pikiran. Kamu adalah percikan cintanya, percikan cahayanya, percikan ruhnya. Jadi solusi untuk kondisi-kondisi ini sebetulnya mundur satu langkah, Mas. Tidak sebagai emosi yang ketakutan itu gitu. Nah, lewat metode Tiara itu diurai, Mas Hendra. Lewat metode Tiara itu tipis, Mas, akhirnya. Lewat metode Tiara rata-rata, Mas, baik proses rilis di kelas ataupun di private, itu rata-rata bahasanya adalah plong. Metode Tiara itu luar biasa, Mas Hendra. Ya. Nah, gini, kan kadang ya orang tuh ketika ini bisa disebut sebagai spirituality after collapse mungkin ya. Kadang kan ketika kemudian dia doa, aku udah doa kayak gini, udah aku ulang-ulang terus bahkan di waktu-waktu yang mustajabah gitu ya. Tapi masih juga belum ada jawaban gitu. Jangan-jangan memang Tuhan itu nggak ada gitu. Jangan-jangan memang doa itu nggak ada gunanya gitu kan. Nah, banyak juga yang punya pikiran seperti itu tuh. Bagaimana menjelaskan ke teman-teman gitu? Iya, di Bandung Revolution itu banyak cara berpikir yang pada akhirnya terbuka untuk gitu, Mas. Ahanya tuh ketemu gitu. Jadi ada dua sisi sih, Mas. Pada saat kamu berdoa belum dikabulkan, kenapa? Cara doa kamu salah. Doa itu bukan meminta. Kalau kamu minta, getaran semesta membacanya kamu kekurangan. Getaran kekurangan akan dipantulkan rasa kekurangan. Minta, tolong ya Allah, aku pengen banget ini, cepetin ya Allah, ini utangnya deadline-nya sebentar lagi, tolong aku minta, tolong kasih aku rezeki. Itu kan getaran gak enak, Mas. Getarannya low vibration. Dia gak sama getaran uang. Karena getaran uang, dia berada di dalam getaran cinta. Getaran cinta, dia dekat dengan getaran ketenangan, getaran syukur. Nah, kuncinya ada di situ. Jadi teman-teman harus memahami goal teman-teman apa. Uang misalnya, goal teman-teman apa, mobil, goal teman-teman apa, jodoh, karir, atau apapun itu. Semua goal sebetulnya ada dia di getarannya, getaran cinta, getaran syukur, getaran tenang. Dia ada di situ getarannya. Maka pada saat kamu berdoa dan apa yang kamu sampaikan itu dalam getaran mohon-mohon, minta tolong, maksa gitu kan. Ya Allah, pokoknya semoga bisa cepat ya Allah. Rada maksa kan itu. Terus bahasanya juga benar-benar meminta-minta. Semesta kan membacanya meminta artinya kamu nggak punya. Kalau nggak punya artinya kamu berkekurangan. Ya udah, digetarkanlah pantulan realita yang realita hidup kamu akan selalu merasakan situasi kamu merasa kekurangan. Nah, ala Abundant Revolution, Mas, berdoa itu bukan meminta, tapi berterima kasih dan bersyukur bahwa sebetulnya itu udah ada dan tersedia. Jadi berbeda dengan cara ala lama. Ala lama meminta, kalau ala Abundant Revolution itu berdoanya tuh pakai cara quantum jump. Rasakan bahwa segalanya sudah ada dan tersedia. 5 panca indera kamu ajak bersensasi. Bagaimana rasanya kamu pada posisi diri kamu yang sudah mempunyai itu, sudah menjadi itu. Jadi quantum jump itu adalah cerita kita melompat, Mas. Lompatan realita. Melompat ke lompatan realita, ke metrik jump diri kita yang sudah menjadi poin itu, sudah memiliki uang itu, sudah menjadi punya jodoh itu, atau sudah memiliki itu. Karena sebenarnya gini, posisi kita itu kan sebetulnya kita, tubuh kita ini, di dalam diri kita kan ada kelimpahan tanpa batas. Di luar tubuh kita juga ada energi kelimpahan tanpa batas. Kita ini, Mas, kita kan ada di dalam samudra kelimpahan, Mas, sebetulnya. Jadi semua goal kita tuh sebetulnya udah ada dan tersedia, cuma tinggal samain frekuensi getaran energinya. Nah, itu. Jadi pada saat kamu berdoa dalam getaran syukur, dalam getaran kamu udah jadi itu, hati kamu, pikiran kamu, 5 panca indera kamu, ajak bersensasi mengalami rasa itu dalam jump, dalam lompatan realita yang kamu mau. Rasa syukurnya kamu rasakan sekarang. Itulah seindah-indahnya doa. Bukan meminta, tapi menjadi itu. Itu kunci pertama. Yang kedua, kenapa doa tidak terkabul pada orang-orang tertentu? Bagaimana bisa terkabul, Mas? Kalau identitas dirinya, dia memandang dirinya, dia melihat dirinya, dia merasakan dirinya, masih dalam getaran energi penderitaan, masih dalam getaran energi kekurangan, masih dalam getaran energi mental korban. Nah, getaran energi di balik bahasa doa kamu itu yang diwujudin justru. Itu yang dikabulin. Karena sistem kerja semestanya itu membaca getaran energi tubuhmu. Kalau di dalam tubuhmu masih merasa aku mah ditipu, aku dizolimi, aku dimanfaatkan, masih mental korban, ya itu sih dipantulin jadi realita. Karena semesta tidak akan membaca getaran di mulut, dia akan selalu membaca getaran paling dalam di halusnya rasa hati kamu. Ketika masih ada rasa bahwa aku mah hidup kekurangan, hidup kayak gini, ya udah itu yang diwujudkan gitu. Itu sebabnya.
Di sini aku dan Mas Hendra nggak berhenti mensiarkan. Pakai identitas lamanya, udah aja yuk di titik Iya. sekarang kita selesai, kita pakai identitas baru. Kita masuk ke rumah sejati kita dan kita bergabung bersama teman-teman yang lain. Saling support, Iya. saling sending love, saling melengkapi. Itu indah sekali Mas Hendra. Oke. Jadi pada prinsipnya kita harus merasakan sensasi menjadi dulu gitu. Rasain sensasinya dulu. Tapi ngomong-ngomong soal sensasi, mungkin kita akan bikin satu konten khusus gitu di channel Abundant Revolution, khusus buat teman-teman pelanggan. Bagaimana praktik merasakan sensasi kayak TVB gimana, saya bagaimana pada saat dulu waktu masih sekolah, masih kuliah barangkali, masih belajar di organisasi, bagaimana praktik merasakan sensasi-sensasi kekayaan itu kita akan kupas di situ buat teman-teman. Nanti mungkin yang belum jadi pelanggan di channel YouTube Abundant Revolution, nanti mungkin bisa segera join. Kita akan siapkan video itu sebagai hadiah khusus buat sahabat-sahabat loyalis Abundant Revolution yang tidak pernah berhenti dalam belajar gitu ya. Nah, sahabat, Dan Revolution 17 kan Mas? Kenapa? Alamat kecilnya kan, biar sekalian di-announce ke teman-teman. Ya, Abundant Revolution 17 itu ya, akun handle-nya itu deh ya. Nah, tapi sekarang gini teh, aku pengen coba menghadirkan sebuah jadi manusia modern ini kan sepertinya kayak kehilangan jiwa gitu. Kalau misalnya kita nih habis ngobrol nih soal kuantum jam gitu. Bagaimana manusia modern ini dia nggak kehilangan jiwa karena terlalu fokus pada pencapaian. Nah, membalancekan ini semua di Abundant Revolution gimana teh gitu, biar hidupnya nggak selalu kayak daftar checklist goals terus gitu kayak gitu. Gimana itu teh? Sebetulnya goal terbesarnya nggak materi Mas kalau Abundant Revolution. Goals terbesarnya itu bukan di materi sebetulnya. Jadi kalau kita lihat substansi apa yang kita kasih ya Mas Hendra dan aku Ramu dan kita kasih ke teman-teman, itu bab 1 itu kan ada tentang materi siapakah dirimu. Nah, materi siapakah dirimu ini adalah bonding kamu dengan pencipta kamu melebur bersama pencipta kamu, dan ada prakteknya, itu namanya sadar nafas syukur. Jadi kita nggak melulu tentang kuantum jam realita dapat satu sisi materi, walaupun itu penting ya, itu memang jadi salah satu yang menjadi kelengkapan gitu. Tapi di Abundant Revolution itu yang digaungkan sangat itu sebetulnya daily rutin sadar nafas syukurnya pada saat bangun tidur Mas. Pada saat bangun tidur tuh dia duduk untuk nggak harus duduk juga, pas melek mata langsung bonding tuh sama yang menciptakan dia dalam nafas, tarik nafas masuk. Sadari bahwa di dalam ada yang tanpa batas, di luar ada yang tanpa batas, dan kita terkoneksi bersama yang tanpa batas itu. Start itu aja udah cukup Mas. Start kita sadar, kita terkoneksi. Nah, di titik kita sadar bahwa aku terkoneksi ya, ada yang tanpa batas di dalam, ada yang tanpa batas di luar, aku terkoneksi bersama yang tanpa batas itu, connecting. Aku frekuensinya di frekuensi itu. Ketika kamu sadar kamu terkoneksi, kamu ada di medan magnet paling powerful. Kamu ada di putaran medan magnet. Mengawali hari dengan itu yang muncul Mas biasanya rasa tenang, rasa damai, rasa bahagia, rasa bebas dulu nih dari segala hal. Kenapa? Karena kita tahu, kita bersama-samanya, kita ada di dalamnya, kita menyatu bersamanya, kita terkoneksi bersamanya. Di titik kamu menyadari itu, udah jalan keluar ada Mas, solusi deket. Karena itu di dalam pusaran. Mengawali hari dengan itu, ya udah kesananya itu biasanya suka ada kemudahan dan lain-lain. Nah, berikutnya ketika udah start di rasa tenang damai karena kita tahu kita terkoneksi dengan yang tanpa batas itu, dengan potensi tanpa batas, berikutnya manifestasi berikutnya kan di bawah landasan ketenangan dan rasa damai itu Mas datang. Dia ada di frekuensi alfa, theta, di dalam frekuensi itu. Jadi pelan-pelan mulai sadari sama teman-teman bahwa solusi nggak ada di rasa hati yang resah, itu nggak ada. Solusi ada di rasa hati yang tenang, damai, dari situlah startnya. Dan itu berawal dari kamu memahami kamu siapa. Dan itu dibuka di Abundant Revolution. Dan beruntung teman-teman yang hari ini menyaksikan video ini. Oke. Jadi semakin lengkap penjelasannya bahwa ternyata memang hati yang tenang, termasuk cinta, itu sebagai vibrasi yang tertinggi gitu ya. Tapi memang benar loh, ketika kemudian seseorang luka batinnya udah sembuh, kadang memang uang itu datang sebagai bonus gitu, lebih mudah begitu ya Teh ya. Betul Mas Hendra, betul. Hanya efek domino sebetulnya, efek domino dari ketenangan itu. Karena gini, kalau udah tipis kan landasan paling dasarnya itu kan kebahagiaan dan kelimpahan Mas. Jadi kebahagiaan dan kelimpahan ini udah nggak perlu diminta lagi, dia akan ngalir sendiri. Tapi tabungan semesta juga nggak bisa diabaikan ya Mas Hendra.
dari semua landasan spiritual yang tadi kita bicarakan, tabungan semesta itu juga memegang peranan yang sangat penting sekali, Mas, dalam manifestasi. Jadi dia tidak bisa diabaikan. Tabungan semesta itu juga jadi bagian dari aliran lifestyle selain kesadaran kita, Mas Hendra. Oke, Teh. Ya. Dan teman-teman, materi di Abundant Revolution tetap senantiasa kita upgrade, tidak hanya berhenti di spiritual empowerment, tapi juga spiritual enlightenment. Ke depan kita akan berproses bersama-sama bagaimana kemudian yang paling penting itu kan ketika kemudian semuanya udah kita dapat gitu ya, goals sudah terjadi, proses sudah kita alami. Yang lebih penting lagi adalah kita harus belajar seni untuk senantiasa menjadi biasa-biasa saja gitu ya. Nah, ini menjadi penting sekali ya buat kita semua. Sekali lagi, yang belum pernah ikut sama sekali kelas Abundant Revolution dan belum ada uang untuk ikut kelas, silakan daftar Quantum Enlightenment tanggal 15 Desember. Tanggal 25 Desembernya 20-nya kita ada kelas offline di Bali. Siang dilanjut reuni ya. Terus kemudian tanggal 25 kita ada kelas batch 22. Dan yang lebih penting lagi, yang mau ikut retreat bareng Teh Feby selama 2 hari di Hotel Grand Orchard Jakarta Pusat. Nanti silakan daftar di admin Retreat Nasional Ngaji Roso. Teh Feby juga ikut. Teh Feby juga ngisi. Ada aku jadi peserta, Mas. Aku juga pengen ikut jadi peserta. Feby nanti juga akan dipandu Mbak Manda untuk meditasi inner child. Mau banget. Aku mau banget. Aku menunggu momen ini. Yes, jadi ada 4 narasumber teman-teman nanti di Jakarta. Yang pertama ada Pak Wayan Mustika, ada Teh Feby, ada Cimimi dengan pas gridnya, dan ada Mbak Amanda ya. Cuman Mbak Amanda tidak kita masukin flyer begitu ya.